Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Ciptaning, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asra. Kali ini kita akan kembali membahas tentang rahasia surah Al-Fatihah yang setiap ayatnya berada di dalam 7 alam dan 7 nafsu yang ada di dalam diri kita. Ayat Al-Fatihah ini juga disebut sebagai ayat martabat 7. Kenapa disebut ayat martabat 7? Karena dengan Al-Fatihah ini kita bisa berkirim doa kepada leluhur kita, orang tua kita, guru-guru kita. Juga Al-Fatihah ini sebagai sarana untuk memohonkan doa kepada Tuhan kita. Di samping itu, apabila kita memahami lebih lanjut tentang ayat Al-Fatihah ini, kita belajar untuk menyelami, kita belajar untuk mengetahui setiap kedudukan ayatnya yang ada di dalam diri kita. Lalu kita mengistiqomahkan untuk membaca setiap ayat itu dan kita dudukkan ke dalam setiap latifah yang ada di dalam tubuh kita atau yang ada di dalam diri kita, maka kita akan menemukan sesuatu yang indah, sebuah nur yang indah yang tanpa batas, sebuah rupa yang tanpa rupa, yang berwujud di dalam rasa dan yang hanya mampu kita rasakan di dalam hati kita. Rasa yang kita temukan dengan keindahannya inilah yang akan membias ke dalam setiap kehidupan kita, sehingga segala sesuatu di luar diri kita akan merespon dengan indah. Saya sering mengingatkan bahwasanya sesungguhnya sesuatu di luar diri kita itu hanya merespon apa yang ada di dalam diri kita. Di dalam video yang lalu saya telah menyampaikan tentang ayat Bismillahirrahmanirrahim dan ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah ada di ubun-ubun, Ar-Rahman ada di otak kita, depan dan belakang, Ar-Rahim ada di kedua mata kita, sehingga kita mampu menyaksikan dengan nurullah, nur Muhammad, nur insan yang terpancar dari mata kita. Kita bisa menyaksikan, mengenali semua wujud, semua cahaya, semua warna, semua bentuk di dalam kehidupan ini. Bismillah ini adalah alam insan, alam kemanusiaan daripada manusia yang bersifat nyata, bisa dilihat, bisa disaksikan dengan indera kepala kita atau indera lahiriah kita, bisa kita pegang dan lain sebagainya. Apabila kita mendawamkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dibiaskan di dalam ubun-ubun Bismillah, otak kanan, otak kiri, otak depan, otak belakang dengan Ar-Rahman, dan kita biaskan Ar-Rahim di dalam kedua mata kita, maka kehidupan kita akan
terpelihara. Kehidupan manusia kita akan terpelihara. Selanjutnya setelah Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertama daripada Al-Fatihah, lalu ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Kedudukannya ada di dalam batang tubuh kita, mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Alhamdulillahirabbil alamin di dalam makna spiritual atau makna hakikat makrifat, artinya telah maujud, telah nyata rupa Muhammad. Rupa Muhammad yang dimaksud di sini di dalam makna hakikat itu bukan rupa daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi rupa atau wajah seluruh badan, bentuk seluruh badan dari ujung rambut sampai ujung kaki daripada manusia yang disebut insan, yang terlahirnya manusia itu tercipta dari Nur Muhammad. Nur Muhammad ini zahir di dalam diri kita, dalam bentuk batang tubuh kita, yang akan melahirkan pribadi-pribadi Muhammad, pribadi-pribadi yang terpuji, akhlak yang indah, yang memuji dirinya sendiri, yang telah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin ini kita biaskan ke dalam batang tubuh kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki, agar batang tubuh kita ini mampu mengingat dirinya, asal kejadian dirinya, bahwa dari ujung rambut sampai ujung kaki dia berasal dari cahaya yang indah, dari Nur Muhammad. Dan apabila seluruh tubuh ini telah mengingat dirinya dan cahaya itu telah kembali menyala, bersinar, bercahaya di dalam tubuhnya, maka segala sesuatu yang dia lakukan akan bersifat Muhammad, yaitu bersifat terpuji, sehingga tubuh ini akan mendohirkan, meniru perilaku, perbuatan daripada jasad junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, maka batang tubuh kita akan diberkahi oleh Allah, akan diberkahi oleh Rasulullah, akan dimuliakan oleh alam semesta ini. Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirabbil alamin adalah alam dunia kita, alam kemanusiaan kita, dan alam batang tubuh kita yang harus kita pelihara, yang harus kita jaga dengan selalu mengistiqomahkan Bismillah, Alhamdulillah di dalam kehidupan kita. Lalu ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, kedudukannya ada di dalam alam angan-angan kita. Alam angan-angan ini yang mempengaruhi nafsu kita, pikiran kita, memori alam bawah sadar kita, ketakutan kita, memunculkan banyak kekhawatiran dan keresahan. Apabila kita tidak mampu memelihara alam angan-angan yang di dalamnya ada harapan, cita-cita, nafsu, ego, dan lain sebagainya, yang semuanya itu tidak nampak,
tetapi mampu kita rasakan. Salah satu cara untuk mengontrol alam angan-angan kita sehingga kita mampu mengontrol ego, nafsu, dan keakuan kita adalah dengan Ar-Rahmanir-Rahim, dibiaskan ke dalam kedua telinga kanan kiri kita. Dengan terkontrolnya alam angan-angan kita sehingga pikiran kita terkontrol, lalu dengan pikiran yang terkontrol maka terlahirlah pikiran yang positif. Tidak mudah takut dengan suatu keadaan, sehingga tidak terjadi ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan yang menjadi beban pikiran. Dan pada akhirnya apabila seseorang itu terlalu banyak beban pikiran, maka dia akan jatuh sakit, baik itu secara fisik maupun non fisik. Memori kita akan lebih bagus, alam bawah sadar kita akan lebih bagus, sehingga apabila segala sesuatunya yang ada di dalam alam angan-angan kita ini sudah positif, maka di alam kenyataan kita, alam batang tubuh kita, dan alam kemanusiaan kita, semuanya akan positif, semuanya akan bagus. Karena alam angan-angan ini adalah sebuah panglima yang bisa memerintahkan suatu keadaan, baik yang di dalam diri kita maupun yang di luar diri kita, untuk hadir nyata di dalam kehidupan kita. Ar-Rahmanir-Rahim, kita biaskan ke kedua telinga kanan kiri kita. Kita mampu menjadi panglima yang baik, yang akan mendatangkan suatu keadaan, suatu kejadian, entah itu rezeki, entah itu kebahagiaan, entah itu keberkahan, entah itu keberuntungan di dalam kehidupan kita, untuk hadir menyapa diri kita. Inilah manfaat daripada ayat yang ketiga dari Al-Fatihah, Ar-Rahmanir-Rahim. Dan kelanjutan daripada ayat Al-Fatihah yang rahasianya berada di dalam 7 alam di dalam diri kita, kita bahas di dalam video selanjutnya. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.